Memang kita itu diajarkan sama yang namanya kasih. Itu. Jadi memang dari kecil saya tuh punya banyak teman-teman itu sama diajarin sama orang tua tuh nggak boleh dibeda-bedakan gitu. Semuanya itu sama. Ya mereka memang beribadahnya itu beda-beda, tapi tetap kok itu semua ya bilangnya ibu itu tetap anak-anak Tuhan gitu loh. Berarti itu, anak Tuhan itu banyak ya menurut ibu itu semuanya ya, anak Tuhan gitu ya? Benar. Baik, itu. Terus kalau di Muslim itu saya banyak juga teman-teman. Terus teman-teman saya pun kebanyakan juga menerima perbedaan saya gitu loh Pak. Sebagai seorang sing dari daerah, terus sebagai seorang Nasrani, saya tetap dipeluk gitu loh, tetap tidak dibully ya Mas ya? Sama sekali tidak. Alhamdulillah. Jadi teman-temannya baik. Iya. Gitu. Dan memang itu yang diajarkan oleh Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ada di sebelah kanan saya Mas Andreas Bangkit. Ya. Aslinya dari mana Mas? Madiun. Aslinya Madiun. Ya. Sejak kecil agamanya Kristen atau dari Islam dulu pernah? Sejak kecil. Sejak kecil ya. Sekarang usia berapa Mas? 32. 32. Nah ini Mas Andreas biar memperkenalkan diri, boleh agak panjang pengalaman di agama Kristen atau Katolik Mas? Kristen. Kristen ya, coba diceritakan Mas ke kita. Ya, sejak kecil saya sudah ke gereja ibadah sampai mungkin setelah bekerja di Surabaya itu. Ya. Terus karena jauh dari orang tua juga, terus dan kehidupan bekerja gitu, jadi mulai tidak aktif lagi untuk ibadah ke gereja. Sampai ada teman-teman yang salah, ketemu hubungan-hubungan yang salah gitu, semakin jauh dari keluarga juga. Iya. Sampai pada akhirnya saya kenal sama pasangan saya yang sekarang. Terus kita lama menjalin hubungan dengan perbedaan yang saat ini. Tapi dalam hati saya itu, buat saya itu, kalau saya sendiri pribadi sih semuanya itu baik. Buat saya. Maksudnya agama apapun baik. Iya. Terus. Pokoknya yang
buat saya tidak merugikan banyak orang dan toleransi, apalagi di kepercayaan saya yang dulu itu kan minoritas. Tapi saya tuh meskipun minoritas, dari kecil tuh saya di lingkungan yang sangat ya banyak lingkungan yang muslim gitu loh. Jadi saya tuh Madiun ya? Iya. Di mana di Madiun ya, Mas? Di Caruban. Oh, Caruban. Ya. Jadi sebenarnya lingkungan muslim, lingkungan Islam itu sebenarnya dekat. Apalagi keluarga besar saya itu juga campuran seperti itu. Baik. Terus kalau kedua orang tua? Kedua orang tua itu kalau menurut kakak-kakak saya dulunya juga muslim semua. Kedua orang tuanya? Ya. Terus? Jadi sejarahnya itu almarhum ayah itu mengikuti ibu. Ibu dulu juga muslim, terus saya kurang tahu sejak kapan terus memeluk Nasrani gitu. Terus kenal sama ayah, sama bapak, terus menikah. Baik. Dari situ mulai anak pertama sampai saya anak terakhir nomor 5 itu semuanya dilahirkan dan secara Nasrani gitu, Pak. Baik. Dari keluarga itu ada nggak yang sudah mu'alaf muslim? Dari ke-5 bersaudara ini? Tidak ada. Masih Kristen semua ya? Iya. Baik. Cukup aktif di gereja, Mas? Tidak juga. Iya. Dari ke-5-nya ini yang paling aktif siapa ke gereja? Kakak perempuan sih. Kakak perempuan. Iya. Nah, di gerejanya, gereja Kristen apa ini? Pantai Kosta. Pantai Kosta. Iya. Ibadahnya gimana sih kalau kita lihat itu di TV kok nyanyi-nyanyi gitu ya? Gimana itu? Sebenarnya sepengetahuan saya tuh, tolong dikoreksi ya Pak ya masalahnya. Sebenarnya pujiannya itu hampir sama sih. Cuma kalau di Nasrani itu kita diiringi oleh alat musik modern gitu. Apa yang terakhir dipakai apa sama gerejanya Mas Andreas ini? Musiknya apa yang paling dipakai kemarin terakhir? Musik itu contohnya seperti alat musiknya ada. Apakah organ saja atau pakai drum, pakai gitar gitu ya? Lengkap. Itu yang disebut sebagai ibadah ya? Iya. Ada nggak ibadah selain yang pakai musik itu? Ada itu, kalau mungkin di Muslim kita menyebutnya pengajian. Itu seperti kadang di setiap gereja itu mungkin ada kayak kegiatan gitu loh Pak. Di setiap harinya, nggak tentu juga sih setiap. Atau yang dari rumah ke rumah itu yang disebut pengajian itu? Enggak, hanya di gereja aja. Di gereja saja. Gerejanya di mana? Di Madiunnya atau di Caruban ada? Di Caruban aja. Di Caruban aja? Iya, di Caruban aja. Baik, kemudian menurut Mas Andreas ini kan semua agama baik. Iya. Apa yang dicontohkan kebaikan dalam Kristen itu apa? Terus yang diketahui dalam Islam itu kebaikannya itu apa? Mungkin saya jawab yang pada Kristen aja ya Pak, dulu. Kalau Kristen itu memang kita itu diajarkan sama yang namanya kasih. Itu. Jadi memang dari kecil saya tuh punya banyak teman-teman itu sama diajarin sama orang tua tuh nggak boleh dibeda-bedakan gitu. Semuanya itu sama. Ya mereka memang beribadahnya itu beda-beda, tapi tetap kok itu semua ya bilangnya ibu itu tetap anak-anak Tuhan gitu loh. Berarti itu, anak Tuhan itu banyak ya menurut ibu itu semuanya anak Tuhan gitu ya? Benar. Baik. Terus kalau di Muslim itu saya banyak juga teman-teman. Terus teman-teman saya pun kebanyakan juga menerima perbedaan saya gitu loh Pak. Sebagai seorang sing dari daerah, terus sebagai seorang Nasrani, saya tetap dipeluk gitu loh, tetap tidak dibully ya Mas ya? Sama sekali tidak. Alhamdulillah. Jadi teman-temannya baik. Iya. Gitu. Dan memang itu yang diajarkan oleh
Islam. Silakan dilanjutkan ceritanya. Kegiatan di gereja yang pernah diikuti apa aja, Mas? Cuma ibadah mingguan aja sih Pak, selebihnya nggak ada. Oh, ya. Jadi cuma bilangnya ya kayak Kristen KTP gitu loh. Kalau membuka Bible sudah sering, Mas? Pernah dulu? Pernah. Kalau sering tidak. Coba. Pernah nggak coba Mas Andreas ini buka di 2 Yohanes 1:10? Coba dibuka, Mas. Ini ada Bible. Oh iya. Pernah nggak dibaca itu? Gitu. Coba dibuka. Pernah baca dari depan sampai belakang sampai selesai, Mas? Tidak. Tidak pernah. Coba dibuka 2 Yohanes 1:10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Terus satu lagi bawahnya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, itu adalah ajaran yang ada di situ. Ya. Barang siapa, gimana? Jikalau seorang datang Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, artinya kan beda agama. Ya. Terus, dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ya. Jadi ini nggak pernah dibuka di gereja. Ya. Kalau dibuka di gereja itu tidak sesuai dengan persahabatan. Ya. Jikalau seseorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, artinya ajaran Islam. Kristen. Oh, Kristen. Itu kan Bible, bukan punyanya umat Islam itu. Maka janganlah kamu apa tadi? Menerima dia di dalam rumahmu. Nah, nggak boleh. Jadi kalau ada orang non Kristen nurut ajaran itu loh ya. Kalau ada orang datang, dia agama tidak Kristen, tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah. Dan jangan memberikan salam kepadanya. Benar ya? Iya. Kalau sampai kamu mengucapkan salam kepadanya, maka itu termasuk dosa ya? Iya. Nah, berbuat kejahatan. Itu yang diajarkan oleh Bible-nya. Makanya kalau orang mulai membaca Bible, apalagi di dialog Islam Kristen di YouTube, orang banyak yang pindah ke Islam. Ya, apapun alasannya, ya. Itu ada ayat seperti itu, ya. Ya nanti kalau dibaca atas bawahnya ya itu sudah intinya seperti itu. Makanya banyak orang yang meninggalkan Kristen dan banyak yang pindah ke Islam. Dulu orang pada masuk Kristen itu juga karena imani saja. Mungkin orang tuanya Mas Andreas ini itu juga nggak pernah buka satu persatu mulai ayat di awal dari Kejadian dibaca satu-satu terus dibahas, itu nggak pernah. Karena Mas Andreas pun baru sekali ini ketemu ayat itu gitu. Nah kalau umat Islam kan diajari untuk tadarus. Tiap ba'da maghrib diajarin untuk belajar Al-Quran, membaca. Nah kalau ini tulisannya kecil-kecil itu baru dibaca 2 halaman, mungkin kalau yang terus kena vertigo atau migrain karena tulisannya kecil-kecil nyarinya susah. Nah beda kalau dengan Al-Quran. Al-Quran itu tulisannya gede-gede, dikaji seperti itu ya. Nah itu adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan buatan saya. Apakah itu ajarannya Yesus? Saya tidak tahu, karena di situ dianggap semuanya adalah firman Tuhan, gitu ya. Iya. Sedangkan dalam Islam kan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi ada urusan dengan
dunia dan ada urusan dengan akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia haruslah menghormati, memuliakan tamunya. Kebalikan dengan itu, ya. Kalau dalam ajaran Kanjeng Nabi itu tidak ada perbedaan antara Islam maupun non-Islam. Pokoknya kalau ada tamu, ya kamu harus memuliakan. Ya, ya tadi ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Maka dia harus. Fal yukrim itu ada fali yukrim sebenarnya. Ya, maka dia harus. Ya, bukan hanya boleh tapi harus. Fal yukrim, maka itu bentuknya amar, harus menghormati dhaifahu, tamunya. Hadis yang satunya lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, jadi Mas Andreas ini ketika masuk ke dalam agama Islam itu tidak salah. Ya. Semua ajaran Islam itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada tuntunannya. Ya. Sedangkan dalam Kristen itu tidak ada. Ya. Karena apa? Yesus Kristus itu hanya 3 tahun menjadi nabi. Ya. Jadi jejaknya yang panjang itu ditutupi oleh gereja, ditutupi oleh Vatikan. Sejarahnya mulai usia 13 sampai 29 ini hilang. Iya. Ya. Makanya ajarannya tidak diketahui. Bagaimana Yesus Kristus ketika bertemu dengan orang, bangun pagi, sholat berapa kali sehari, bagaimana cara sholatnya, cara menyembahnya kepada Allah, itu lengkapnya kayak apa? Dihilangkan. Karena Bible ini adalah karangannya, ya, tulisannya orang-orang Romawi. Padahal Yesus Kristus itu adalah orang Arab Palestina, orang Yahudi. Ya. Tetapi kalau di foto-foto di mana? Ya mungkin di desa-desa atau yang dijual itu, iya. Yesus Kristus itu matanya warnanya apa? Biru. Biru. Biru itu orang Eropa. Jadi ini sudah direkayasa. Apa hubungannya Eropa itu mau menjajah ke seluruh dunia. Jadi Yesus Kristus itu fotonya dibikin matanya biru, ya sudah kayak orang bule itu. Iya. Padahal kalau orang Arab matanya itu bukan biru, tapi coklat. Iya. Ya. Nah, ini orang Eropa makin tahu, makin banyak berpindah kepada Islam karena akhirnya mereka tahu bahwa cerita-cerita tentang Yesus itu dicurigai adalah ya bikinan gitu loh. Seperti misalnya begini. Yesus Kristus lahir di mana? Bethlehem. Di Bethlehem, terus di mana? Di kandang domba. Iya. Iya, di kandang domba. Terus dia dibungkus dengan lampen. Ya. Dikelilingi oleh para gembala. Ya. Domba, ya. Ya, para penggembala itu mengelilingi dia. Ini adalah peristiwa kelahirannya salah satu dari dewa Mitra, Isis, Dionysius kalau nggak salah. Jadi seperti itu, kemudian dia menebus dosa, mati di kayu salib sebagai penebus dosa. Dia adalah raja segala raja, dia adalah alfa dan omega. Ini ternyata ketika dicari sekarang ini adalah ramuan daripada kelahiran para dewa. Dewa Isis, dewa Mitra, dewa Dionysius, ya. Iya. Ini ternyata semuanya ada di Yesus. Jadi akhirnya orang Eropa tanya, ini Yesus ini ada benar
Atau juga seperti ceritanya para dewa itu. Karena para dewa itu kan mitos ya. Mitos. Dewa itu, dewa Apollo itu yang mana, dewa Zeus itu yang mana, Aphrodite itu yang mana, itu semuanya gambaran, orang nggak pernah ketemu. Nah, maka ketika Yesus ternyata dengan kemajuan teknologi ini diketahui itu adalah ciri-cirinya alfa dan omega, itu ada di Wahyu kalau nggak salah itu dikatakan, itu ternyata dicocokkan, ini kan mitosnya para dewa. Nah, jadi Yesus itu ada bener apa enggak sih sebenarnya gitu. Nah, orang mulai mempertanyakan. Nah, itulah salah satu penyebab berbondong-bondongnya orang Eropa masuk Islam. Nah, karena Islam yang selama ini di framing sebagai teroris itu tidak terbukti. Apalagi ketika ada ChatGPT, ikuti nggak ChatGPT? ChatGPT itu nanti kalau diketik di YouTube aja, dialog Islam Kristen, ChatGPT, wah itu orang-orang banyak banget karena tahu akhirnya dengan ditanyakan benarkah Islam itu agama teroris, itu dijawab oleh ChatGPT itu apa namanya, mesin Pak. Mesin yang dimasukkan itu AI, Artificial Intelligence, itu kecerdasannya 3000 kali dari kecerdasan manusia. Jadi kalau ditanya apapun, dia itu cepat jawab, mau dibikin sebuah artikel pun bisa langsung. Ya. Nah, ini terbukti bahwa Islam ini agama kasih yang sebenarnya. Nah, seperti tadi, mana yang ajaran kasih? Apakah Kristen dari Bible yang tadi, jikalau ada yang datang tidak membawa agama ini, tidak boleh diterima di dalam rumah dan tidak boleh mengucapkan salam. Apakah itu ajaran kasih? Mana yang ajaran kasih dibandingkan dengan ajaran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu, kalau kamu ada tamu, muliakanlah. Dengan tetangga, muliakanlah. Ini salah satu bentuk ajaran kasih. Ya. Lagi, bedanya ajaran Islam dan ajaran Kristen, mana yang ajaran kasih? Menurut Kristen, ketika seorang bayi lahir, dia sudah membawa dosa atau enggak? Menurut Mas Andreas, seingatnya waktu diajarin itu, bayi yang baru lahir itu ketika dia mati, ya belum dewasa gitu, dia mati, ketika dia baru lahir mati, itu masuk neraka atau masuk surga? Enggak tahu. Kata-kata tahu sebutkan aja, enggak apa-apa. Gimana ya? Harusnya sih surga sih. Tapi harusnya surga. Ya. Terus logikanya gimana? Kok kalau bayi baru lahir mati harusnya masuk surga? Logikanya gimana? Ya dia belum bisa berpikir kan? Dia belum bisa berpikir, terus tidak tahu juga. Tidak tahu bayi. Dia belum bisa berpikir. Ya. Dia sudah tahu dosa belum? Tidak. Ya. Karena dia baru lahir. Ya. Itulah logika. Ya. Bahwa bayi baru lahir mati ya mesti masuk surga. Itulah ajaran Islam. Tetapi ajaran Kristen ini masuk neraka. Nah, ini bukan ajaran kasih. Ngerti? Kalau ajaran Islam, yuladu kullu mauludin, tiap anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir, yuladu itu dilahirkan alal fitrah dalam kesuciannya. Ya. Jadi ini kalau mati gimana? Ya masuk surga. Tetapi ajaran Kristen, ketika Adam dan Hawa itu makan buah terlarang, maka seluruh umat manusia sebagai anak turun Adam, dia membawa dosa. Ini ajaran Kristen. Ya. Ya. Melenceng dari agama Yahudi. Ya.
Itu kan perjanjian lama itu kan kitabnya orang Yahudi. Iya. Itu diambil oleh Kristen, diambil tapi diisi oleh Paulus bahwa dosanya Adam dan Eva, Hawa itu mengakibatkan semuanya dosa. Ini ajaran kasih atau ajaran kejem? Gitu loh. Ya. Ini supaya umat Islam yang dirayu untuk masuk ke Kristen dengan selebaran-selebaran, dengan bantuan-bantuan makanan, ini harus tahu ya. Ini untuk preventif aja, umat Islam harus tahu bahwa kalau kalian ada yang murtad masuk ke dalam agama Kristen, maka kalian harus mengakui bahwa setiap bayi yang lahir itu sudah menanggung dosa. Nah, ini tidak masuk akal dan itu ajaran yang kejam. Bayi yang baru lahir sudah disuruh menanggung dosa. Ya, kita yang nggak tahu apa-apa juga disuruh menanggung dosanya Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Hawa karena makan buah terlarang. Loh, kita nggak ditanya boleh enggak? Tahu-tahu mereka makan-makan sendiri kita suruh nanggung dosanya, kan nggak masuk akal. Itu ajaran Kristen gitu loh. Nah, kalau ajaran Islam, ajaran monoteis seperti Yahudi, ya, Judaism, itu nggak ada dosa waris. Ya. Kalau Islam jelas, wala taziru wazirotun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu memikul beban orang lain. Ya. Kalau dalam perjanjian lama, bapak tidak menanggung dosa anaknya dan anak tidak menanggung dosa orang tua bapaknya, orang tuanya. Tapi ajaran perjanjian lama Judaism itu dibolehkan oleh ajarannya Paulus bahwa semua manusia karena dosa Adam, maka dosa itu merasuk sampai ke anak cucunya terus. Nah, ini ajaran sadis. Ya, ajaran sadis. Kalau ajarannya Islam, ajarannya Judaism itu masuk akal, ya, bahwa manusia lahir itu bersih. Ya. Kemudian penebusan dosa. Ya, nanti Mas Andreas ini harus tahu penebusan dosa di dalam Kristen dengan di dalam Islam itu berbeda. Penebusan dosa Kristen itu ditebus oleh Yesus. Nah, kalau itu dibikin garis besarnya, Tuhan menjelma menjadi manusia untuk dibunuh manusia untuk menebus dosa kalian semua. Ini nggak masuk akal ya, menurut keimanan Islam itu nggak masuk akal. Nah, coba sekarang Mas dibuka di situ lagi. Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini pasal atau klausul Roma. Roma ini adalah surat-suratnya Paulus, musuhnya Yesus sebenarnya. Ya, dia orang Romawi, dia pasukan intelijen ya, pasukan Romawi. Ya, dia menangkapin orang-orang Romawi. Dia juga dengan timnya membunuh Stefanus. Tahu nggak Stefanus siapa? Enggak. Stefanus itu salah satu murid terkasihnya Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam. Itu ada muridnya yang dalam Bible itu dikatakan bahwa Saulus ini ya, menyaksikan dengan timnya itu membunuh Stefanus. Jadi dia membunuh orang-orang dekatnya Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu dibunuh sama dia. Nah, inilah yang akhirnya mengaku ditemui Yesus. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Padahal belum pernah ketemu dengan Yesus. Gimana Paulus menganiaya Yesus? Tapi Paulus dengan omongannya yang menurut kita itu adalah bohong.
Kenapa? Dia belum pernah ketemu dengan Yesus, tapi dia mengaku ketemu Yesus, dan Yesus mengatakan bahwa akulah Yesus yang engkau aniaya. Padahal belum pernah ketemu. Nah, ini berarti kan karangan saja. Nah, Paulus inilah yang menulis surat-surat kemana-mana, termasuk ke Roma itu, mengajarkan bahwa dari satu orang yang berbuat dosa, makan buah terlarang itu, Adam dan Hawa, maka dosa terus masuk ke dunia. Dan demikian juga maut. Maut itu tidak anggap orang mati itu karena dosa. Itu ajarannya Paulus. Dan itu tidak sama dengan ajarannya Perjanjian Lama Yahudi. Tadi kan saya katakan, katakan bahwa bapak tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Islam juga sama dengan keyahudian itu monoteis, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu memikul beban dosa milik orang lain. Nah, jadi kalau Paulus ini kemudian melanjutkan bahwa dosa kita itu ditanggung oleh orang yang digantung di kayu salib. Jadi itu sudah jauh dari ajarannya Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus tidak pernah ketemu dengan Paulus. Yesus Kristus tidak pernah kenal dengan namanya Kristen. Yesus Kristus tidak pernah mengucapkan kata-kata Kristen. Tidak pernah juga kata-kata Yesus bahwa siapa yang masuk Kristen tak jamin masuk surga dan dosanya aku tanggung. Tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Tidak pernah juga kata-kata Allah Bapa bahwa siapa yang masuk Kristen dosanya akan ditanggung Yesus, itu juga nggak ada. Nah, karena orang-orang tidak tahu yang seperti ini, maka ketika para misionaris masuk desa-desa hanya mengatakan seperti itu dipercaya, karena dosa kalian akan ditanggung oleh Yesus. Ya Yesus nggak tahu apa-apa, suruh nanggung dosanya. Sebagaimana Paulus mengajarkan, kita itu nggak tahu kesalahan apa-apa. Nabi Adam dan dan Siti Hawa makan buah, kita suruh nanggung dosanya. Ini kan ajaran nggak bener gitu loh, gitu ya. Adam Hawa melakukan pelanggaran, kita suruh nanggung dosanya. Terus Paulus juga mengajarkan bahwa Yesus yang tidak tahu apa-apa suruh nanggung dosanya kita-kita ini. Maka umat Kristen silahkan dipelajari lagi Bibelnya, ya, karena setelah meninggal orang itu nggak bisa balik lagi, terus masuk ke neraka, gitu. Karena saenake dhewe, ya. Salatnya, ibadahnya tidak seperti Yesus. Ibadahnya pakai musik. Ya jelas bukan ajarannya Yesus, gitu loh. Baik, itu mungkin yang perlu diketahui Mas Andreas, ya, bahwa kalau dalam Islam itu kalau orang untuk diampuni dosanya itu cukup dengan taubat lalu berbuat baik, ya, bertobat terus berbuat baik. Tidak seperti di Kristen, wes salah-salah gak apa-apa, besok minggu ke gereja diampuni, gak apa-apa, pokoknya perpuluhan diampuni, perpuluhan diampuni. Itu bukan ajarannya Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus itu menyatakan bahwa tidak akan mengubah hukum Taurat. Ya. Nah, tahu nggak artinya Yesus Kristus ini? Nggak tahu juga. Yesus Kristus itu artinya Nabi Yesus. Kristus itu bukan Tuhan. Yesus Kristus itu artinya bukan Tuhan Yesus. Yesus Kristus itu artinya Nabi Yesus. Apakah benar Yesus itu Nabi? Nah, coba satu lagi ini ya, mau saya tunjukkan ke Mas Andreas.
Mulai dari Matius 21:9 coba. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, terus sampai Dan 11 terus. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, Ya, Nabi Yesus kan ya. Jadi Yesus Kristus itu Nabi Yesus. Dan itu mulai dari berapa tadi? 9. 9. Itu menunjukkan bahwa ada doa untuk Yesus. Kalau Nabi Muhammad itu sholawat. Seperti kita menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala terus wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Gitu. Ini kan mendoakan kepada Nabi Muhammad, ya Allah berikanlah sholawat sebagaimana engkau telah memberikan sholawat juga kepada Nabi Ibrahim. Itu setiap sholat itu umat Islam begitu. Wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim. Berikanlah berkah kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi kepada Nabi Ibrahim. Ya. Dan juga demikian keturunannya. Kalau di situ kan juga puji-pujian, ya. Iya. Hosana anak Daud ya. Ya. Dan dia adalah Nabi Yesus di ayat terakhir ya, berapa? Ya. 11 tadi ya? 11. Gimana? Dan Inilah. orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya. Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Yesus itu nabi. Ya, cuman karena ajaran Paulus tadi yang memusuhi Yesus, menangkapi pengikutnya Yesus, termasuk membunuh Stefanus dan para pengikut-pengikut lain, inilah yang memberikan ajaran baru yang dilanjutkan oleh gereja-gereja. Ya, sekali lagi nanti kalau ketemu dengan keluarga barangkali tanya apa? Ini ternyata ajaran Yesus Kristus itu sudah dibelokkan oleh Paulus, baik mulai dosa waris maupun tentang penebusan. Itu melenceng dari ajaran monoteis dari Yudaism. Nah, ini kalau tidak ada Nabi Muhammad yang diutus sebagai rasul terakhir dengan Al-Quran, maka pembelokan Paulus ini tidak konangan. Pengikut Kristen luar biasa banyaknya. Di Eropa, karena dulu memang mereka para penyembah pagan, penyembah dewa-dewa, maka ketika dikasih ramuan, Yesus itu lahir di palungan, dikelilingi anak domba, dia adalah Alfa dan Omega, dia menebus dosa, bangkit pada hari ketiga. Ini adalah ramuan dari beberapa dewa tadi. Maka Kristen di sana berkembang, di Eropa, di Amerika, seterusnya. Tapi ketika Islam datang, Islamnya Nabi Muhammad ini meluruskan tentang ajaran Yesus Kristus, mereka mulai sadar dan mulai bisa buka-buka seperti ini. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita infokan. Mas Andreas, mungkin ada sedikit pertanyaan yang pengen diketahui tentang Islam atau tentang kekristenan yang barangkali saya tahu. Karena mau ditinggalkan, mau pindah ke Islam, ini kan mungkin ada yang mengganjal atau yang masih diberati apa gitu. Mungkin sudah cukup. Cukup ya? Ya. Baik. Mungkin dari pengantar ada yang ingin tahu sedikit? Saya pernah dengar kalau Yesus itu kan menyembah Allah. Tapi kenapa sampai sekarang Yesus dikatakan Tuhan? Itu yang saya ingin tahu. Sudah itu saja? Iya. Ya. Jadi memang Maaf, yang kedua seperti Pak Ustadz tadi menyampaikan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, dengan perjanjian lama dengan adanya perjanjian baru, apakah ada perbedaan yang
apakah mungkin Alkitab itu dirubah-rubah atau mungkin Iya. itu. Mungkin itu yang saya. Ya. Mohon maaf. Nggih. Sebisa saya, Pak. Saya nggak hafal per ayat-ayatnya, nggih. Tapi bahwa Yesus Kristus atau dalam Islam namanya Isa Al-Masih, kalau Ibrani atau Aramaik itu namanya Iso Hamasiho. Iso yang sebagai Mesiah itu memang melanjutkan ajarannya Taurat. Dan Taurat itu adalah monoteis, Bapak. Di dalam Bible itu sendiri bertebaran bagaimana Yesus Kristus itu menyuruh bahwa menyembah kepada Allah. Ya. Hukum yang terutama itu adalah mengenal Allah, Tuhan Allah satu-satunya, dan mengenal aku, Yesus Kristus, yang engkau utus. Jadi sebenarnya ini adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu seperti itu. Ya, itu adalah ajaran dari Yesus. Ya. Mengenal engkau ya, sebagai Tuhan satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Ya. Itu banyak sekali, Bapak. Ya, di situ. Nah, tetapi karena sekali lagi ajaran Yesus ini dipangkas, Bapak, dihilangkan mulai umur 13 sampai 29, kemudian diambil alih oleh Romawi. Romawi ini menyodorkan yang itu tadi. Bahkan orang Kristen sekarang pun kalau dibukai ayat-ayat tentang menyembah kepada Allah, nggak mau. Karena apa? Ajaran Paulus ini enak. Dosanya sudah ada yang menanggung. Ditanggung semua gitu loh. Tapi itu nggak masuk akal gitu loh. Ya. Bahwa Yesus Kristus nggak kenal siapa-siapa, suruh nanggung dosanya. Dan itu bukan perkataan Yesus, bukan perkataan Allah Bapa. Itu adalah karangan Paulus. Dan Paulus ini pembunuh Stefanus gitu. Nah, itu ajarannya Yesus banyak ditinggalkan. Ya. Tetapi Kristen sekarang ini adalah menggunakan ajaran gereja, ajarannya Paulus, gitu loh. Kemudian yang kedua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ini namanya tanah, Pak. Jadi perjanjian lama itu bukan hanya Taurat, tanah namanya. Tanah itu singkatan dari Taurat, Nevim, sama Ketubim. Ya. Taurat itu ya Taurat itu, ya. Tapi itu juga bukan tulisannya Nabi Musa, yaitu sudah diterjemahkan 3 abad sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Masehi itu tanah ini diterjemahkan, tapi tidak diketahui siapa yang menerjemahkan, namanya Septuaginta. Nah, inilah yang kemudian disadur oleh orang-orang Kristen, diubah-ubah supaya cocok dengan perjanjian baru. Yang perjanjian baru itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus yang banyak. Nah, ini digabungkan, Bapak. Digabungkan, yang orang Yahudi sendiri keberatan. Karena Septuaginta yang dijadikan perjanjian lama itu sudah diubah-ubah untuk mencocokkan bahwa itu adalah nubuatan atau ramalan tentang adanya Yesus Kristus. Padahal artinya tidak seperti itu, gitu loh, Pak. Nah, itu yang perjanjian lama seperti itu. Nah, nanti kalau di YouTube dilihat aja pendapat Yahudi tentang Kristen. Itu keluar banyak. Para rabi-rabi itu ya kiainya sanalah. Rabi Yahudi itu ustadznya atau penceramah itu yang memang levelnya tinggi-tinggi itu keberatan bahwa tanah mereka itu dijadikan perjanjian lama. Jadi itu disadur tapi tidak dipakai, bahkan diganti. Tidak ada dosa waris, dinyatakan ada dosa waris, kayak gitu loh, Pak. Itu diubah oleh Kristen.
Lah Kristen itu selain mengambil dari tanahnya milik orang Yahudi yang namanya Septuaginta itu juga mengambil dari Islam. Bible yang ini kalau dilihat itu banyak mengambil dari Islam. Apa misalnya Allah? Ya. Allah namanya Tuhannya umat Islam itu diambil dimasukkan di sini. Buktinya apa? Cari aja yang bahasa Inggris pasti nggak ada kata-kata Allah. Adanya Theos, adanya God. Ya. Kalau memang Allah itu ada sejak dulu, maka tentu yang bahasa Inggris ada. Nah, kalau mau di ini lihat nanti kalau yang sempat di website etabetapi, tulisannya biasa etabetapi.com, itu bisa membandingkan nanti setelah dari Bible yang bahasa Indonesia, ketika aja Allah itu adanya di mana dicocokkan di etabetapi itu, dicari di Matius, di Markus itu nggak ada kata-kata Allah di sana. Demikian juga kata-kata Roh Kudus. Roh Kudus dipakai saja dulu kan? Ketika saya Roh Kudus itu ketika di etabetapi itu nggak bakalan ditemukan. Karena Roh Kudus itu adalah kata yang ada di Al-Quran. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, itu adalah gelar kehormatan kepada penyampai wahyu. Nah, kalau misalnya begini, dalam Kristen ada baptislah mereka dengan nama atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Nah, Bapak ini kan bukan nama, tapi jabatan Bapak. Bapak ini nama siapa? Anak. Anak ini kan juga kata sandang, istilah. Tapi namanya siapa? Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini juga sama. Gelar. Seperti Tuhan. Itu kan gelar, tapi namanya kan ada. Nah, Roh Kudus ini diambil dari Al-Quran. Tapi dalam Bible sendiri nggak ada Roh Kudus. Adanya Holy Ghost, hantu suci. Nah, terus diambilkan dari Al-Quran jadi Roh Kudus. Iman ngambilnya dari Al-Quran. Kafir ngambil dari Al-Quran. Mukjizat ngambil juga dari Islam. Banyak sekali kata-kata yang itu diambil dari Al-Quran. Jadi Bible ini selain mengambil dari tanah Perjanjian Lama, dia juga ngambil dari Al-Quran, di mix gitu. Nah, orang kalau tidak belajar, kasihan di orang-orang yang kurang berpendidikan. Di desa-desa langsung dikasih tertarik karena kasih itu, tapi tidak tahu harganya ini terlalu mahal. Dari calon penghuni surga jadi masuk ke neraka gitu. Ya, ini bapak-bapak kalau nanti yang tahu di desa-desa boleh belajar ke kita, saya mau sharing sedapatnya. Supaya apa? Kekristenan ini jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Karena apa? Di negara-negara barat itu terbukti bahwa kekristenan itu gagal melawan LGBT. Ya, di Australia, di Amerika, di negeri-negeri itu LGBT berkembang marak karena mayoritas Kristen. Tidak ada pertahanan di situ. Yang bisa mempertahankan serangan LGBT itu cuman Islam. Ya. Seandainya di sini mayoritas Kristen, tentu sudah dilegalkan LGBT itu. Maka sebagai umat Islam kita harus menjaga jangan sampai kekristenan itu berkembang. Kalau perlu nanti Mas ini diinformasikan kepada keluarganya, kasihan ya. Karena ajaran yang diterima itu adalah bukan ajarannya Yesus Kristus, tapi ajarannya Paulus yang itu adalah musuhnya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus mengajarkan tauhid. Ya Pak G, tadi ya sudah gitu. Baik, kalau sudah cukup kita akan latihan dulu Mas. Untuk syahadat sudah bisa belum? Belum. Tirukan ya Mas ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Mas Andreas agamanya apa? Islam. Terus Yesus Kristus itu Tuhan atau Nabi? Nabi. Alhamdulillah. Baik, mari kita doakan bersama. Kalau berdoa di Islam itu tangannya diangkat. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Sebagai pengingat Mas Andreas, nanti sertifikat mu'alaf itu akan kita berikan kalau Mas Andreas sudah bisa sholat. Kita akan membimbing sholat ya, untuk bisa baca Al-Quran. Pemirsa, untuk para mu'alaf yang belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa sholat, bisa menghubungi nomor yang akan tertera di bawah ini untuk belajar membaca Al-Quran gratis di seluruh area Surabaya. Kami akan membimbingnya. Kemudian bagi mu'alaf yang belum sunat, kita memberikan fasilitas gratis juga. Demikian prosesi pensyahadatan sudah selesai. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?